Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas penghancuran Ka'bah putih zaman Muhammad. Muslim atau orang Islam percaya bahwa Ka'bah di Mekah dibangun oleh Ibrahim atau Abraham. Muslim juga mengira bahwa Ka'bah hanya ada di Mekah, Arab Saudi. Menurut Islam, Ka'bah adalah tempat ibadah pertama kali dibangun oleh manusia pertama, yakni Adam. Hal ini tertulis dalam kitab Al-Quran surat Al-Imran ayat 96. Dalam surat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala alias Allah SWT berfirman, Inna awala baitu wudya linasi lalasi bipakata mubaraka wahudal lil alamin. Artinya, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Setelah Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, Allah SWT memberi perintah agar menjadikan bangunan tersebut tempat suci umat Islam. Ka'bah kemudian menjadi tempat sholat, tawaf, dan i'tikaf. Perintah ini tercantum dalam kitab Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 125 yang berbunyi, Wa is jalalna baita masabatal linnasi wa amna wa taqiyu mim mahami Ibrahima musalla wa ahidana illa Ibrahima wa Ismaila antahira baitiya litaf itna wal akifina warruka is sujud, yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud. Muslim percaya Ka'bah dibangun oleh Ibrahim atau Abraham dan dibantu oleh anaknya yaitu Ismail, tertulis dalam kitab Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127 yang berbunyi, Wa is yarfa'u Ibrahimul khawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Sekarang akan dibahas berdasarkan fakta sejarah kejadian yang sebenarnya. Apakah Ka'bah dibangun oleh Ibrahim atau Abraham?
Dan apakah Ka'bah hanya ada di Mekah? Let's check it out. Kita bahas sampai tuntas. Ka'bah adalah bangunan tempat penyembahan, pemujaan, dan penghormatan kepada Tuhan atau sesembahan atau dewa Bani Quraish. Sesembahan atau dewa tertinggi Bani Quraish adalah Allahu Ka'bah atau Baal atau Hubal atau dewa bulan. Orang-orang Bani Quraish menganggap Siwa sebagai perwujudan dari Hubal atau dewa bulan. Ibrahim atau Abraham dan Ismail nggak ada hubungannya sama sekali dengan Ka'bah di Mekah. Ibrahim atau Abraham dan Ismail tidak pernah hidup di Mekah, sehingga tidak mungkin Ibrahim atau Abraham yang hidup antara tahun 2000 hingga 1825 sebelum Masehi membangun Ka'bah seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Quran. Leluhur orang-orang Bani Quraish adalah Aswatama. Aswatama adalah seorang resi atau pengikut ajaran Hindu aliran Siwa. Hajar Aswad atau Guru Aswatama adalah orang yang pertama kali membangun Ka'bah di Mekah. Jadi, Ka'bah di Mekah adalah Ka'bah induk atau Ka'bah yang utama. Ka'bah di Mekah yang masih sederhana dibangun oleh Aswatama pada abad pertama sebelum Masehi. Namun, pada zaman Maharaja Chandragupta Vikramaditya, Ka'bah di Mekah dibangun secara megah dan indah dengan dihiasi 360 patung sebagai simbol makrokosmos seperti yang disebut dalam Syar ul Uqul. Chandragupta Vikramaditya berkuasa di kerajaan Gupta antara tahun 380 hingga 415 Masehi. Ka'bah berbentuk kubus pertama kali adalah bangunan kuil milik agama Zoroaster. Ka'bah milik Zoroaster pertama kali dibangun di Marfas di Iran atau Persia. Marfas sekarang adalah kota di provinsi Fars di Iran. Orang-orang Bani Quraish di Arab membangun Ka'bah seperti bangunan yang didirikan oleh orang-orang Zoroaster. Orang-orang Bani Quraish membangun Ka'bah di sejumlah tempat di Arab. Setidaknya ada 4 Ka'bah yang pernah dibangun di Arab. Hisham Ibnu Qalbi dalam buku yang berjudul The Book of Idols mencatat selain Ka'bah di Mekah, di Arab terdapat Ka'bah Najran, Ka'bah Sindad, serta Ka'bah Putih atau Dol Kalasa. Ka'bah Najran berada di Madain Saleh atau Mount Atlab. Ka'bah Putih atau Dul Kalasa atau Ka'bah Yaman dibangun di Tabaloh. Tabaloh terletak di kota Bisa. Bisa sekarang dikenal nama Khalat Bisa, kota di barat daya Arab Saudi yang termasuk provinsi Ashir. Pada abad ke-7 Masehi,
Taballah masih merupakan bagian dari Yaman. Taballah berasal dari dua kata, yakni Ka'bah dan Allah. Ka'bah artinya geraha atau rumah berbentuk kubus, sedangkan Allah adalah Tuhan atau sesembahan. Taballah artinya geraha atau kuil atau tempat untuk menyembah Allah atau Tuhan. Tuhan yang disembah di Taballah atau Ka'bah putih atau Ka'bah Yaman atau Del Kalasa adalah Allahu atau Hubal atau Dewa Bulan. Pada masa pra-Islam atau era sebelum Islam, Taballah menjadi tempat kuil suci penyembah para dewa di Del Kalasa. Taballah pada abad ke-7 hingga 13 Masehi adalah kota yang besar dan makmur, tempat para peziarah bagi jalur perdagangan antara Madinah, Mekah, lalu ke Yaman. Di antara Mekah dan Yaman terdapat tempat perhentian bagi para pedagang atau kabilah, yakni Bisra dan Ajrab atau Najran. Kota Taballah memiliki sejumlah mata air atau wadi dan sumur yang mengairi kota dan mengairi kebun kurma serta ladang perkebunan lainnya. Abu Muhammad Al-Hasan Ibnu Ahmad Ibnu Yaqub Al-Hamdani atau Al-Hamdani, seorang ahli geografi Arab yang hidup antara tahun 893 hingga 947 Masehi, menyatakan sebagian besar penduduk Taballah berasal dari orang-orang Bani Quraish di Mekah. Setelah Muhammad merebut Ka'bah di Mekah pada tahun 630 Masehi dari tangan orang-orang Bani Quraish, maka ia memerintahkan anak buahnya untuk merebut Taballah. Muhammad mengirimkan pasukan jihad ke Taballah pada tahun 632 Masehi untuk menumpas suku Khatam. Ka'bah putih Del Kalasa sebagai pemujaan orang-orang Bani Quraish kepada Siwa sebagai Hara. Hara artinya Siwa berpakaian putih pada saat menjadi pertapa di Gunung Himalaya. Del Kalasa artinya tempat tinggal Dewa Siwa di Gunung Himalaya. Kalasa berasal dari kata Kailasa, yang ni tempat Siwa bertahta di Gunung Himalaya. Dul berasal dari kata Dur. Arti Dul Kalasa artinya tempat penyembahan atau pemujaan Dewa Siwa sebagai hara yang dilakukan oleh orang-orang Bani Quraish atau orang-orang keturunan Kurawa. Ka'bah Del Kalasa dibangun dengan batu putih yang melambangkan tempat Dewa Siwa yang bertahta di Kailasa di Gunung Himalaya. Siwa adalah seorang bangsawan keturunan dinasti Shang yang berasal dari Tiongkok atau Chungguo yang membangun peradaban pertama kali di India atau Hindustan. Ka'bah putih disembah oleh suku Bajila. Ketika Bani Ahmas yang merupakan bagian dari suku Bajila menjadi mu'alaf atau masuk Islam, maka Ka'bah putih atau Del Kalasa dianggap bangunan musyrik dan harus
dihancurkan. Ahmas berasal dari kata Brahma. Bani Ahmas artinya orang-orang keturunan Brahmana. Brahmana atau begawan artinya pemuka dalam agama Hindu. Ka'bah putih adalah kuil berbentuk kubus dari batu putih yang juga disebut Ka'bah Yaman, terletak di Tabalah, yakni antara Mekah dan Sana, yang disembah suku Khatam dan Bani Bajila. Jarir Ibnu Abdullah adalah pemuka atau pemimpin Bani Ahmad yang menjadi mu'alaf dan kemudian menjadi tangan kanan Muhammad. Muhammad kemudian memerintahkan Jarir Ibnu Abdullah untuk menghancurkan Ka'bah putih. Muhammad memiliki pandangan keberadaan Ka'bah Yaman atau Dhul Khalasa bisa menyaingi Ka'bah di Mekah. Setelah mendapat restu Muhammad, Jarir Ibnu Abdullah membawa 350 pasukan berkuda untuk menghancurkan Ka'bah putih dan menyerang orang-orang suku Bajila yang menolak masuk Islam atau menjadi mu'alaf. Sebanyak 100 laki-laki suku Bajila, 200 orang lainnya dari Banu Hafah, dan banyak orang dari Banu Khatam dibantai secara kejam dan brutal oleh pasukan jihad. Lalu Dhul Khalasa dihancurkan dan diratakan dengan tanah. Para wanita dan anak-anak kemudian dijadikan budak. Hadis Sahih Bukhari menyebutkan bahwa Dhul Khalasa adalah tempat pemujaan suku Daus atau Bajila, di mana ia menyatakan pada saat beribadah para perempuan menari memutari Dhul Khalasa sambil menggoyangkan pinggulnya. Hisam Ibnu Al-Qalbi dalam bukunya berjudul Book of Idols menulis peristiwa kelabu terkait penghancuran Ka'bah putih atau Ka'bah Yaman atau Dhul Khalasa dan nasib tragis yang dialami para perempuan Banu Khatam. Ia menulis, orang-orang Banu Khatam masing-masing memegang tombak dibantai secara sadis di Al-Wayyab, tempat tinggal mereka. Mereka datang untuk mempertahankan kuil suci mereka, hanya menemukan singa-singa dengan pedang-pedang terentang yang bersimbah darah. Para perempuan Banu Khatam lalu dihinakan dan direndahkan oleh para pria Ahmah. Penghancuran Ka'bah putih atau Dhul Khalasa terjadi pada bulan April hingga Mei tahun 632 Masehi atau pada tahun 10 Hijriah. Setelah Ka'bah putih atau Dhul Khalasa dihancurkan oleh pasukan jihad, selanjutnya Muhammad memberlakukan pajak atau jizyah kepada orang-orang Kristen dan Yahudi yang ada di kota tersebut dan juga di wilayah Yuras atau Ajrab atau Najran. Keberadaan Ka'bah sebagai tempat penyembahan atau ritual ibadah orang-orang Arab dicatat oleh para penulis Yunani, yakni Ptolemy II, Agatharchides, dan Diodorus Siculus.
Diodorus Siculus yang hidup antara tahun 90 hingga 30 sebelum Masehi menyatakan terdapat bangunan kuil suci di sekitar Laut Merah yang sangat dihormati oleh orang-orang Arab pagan yang merupakan penyembah atau pemuja para dewa. Bangunan atau kuil suci yang dimaksud adalah Ka'bah putih atau Dul Kalasa atau Ka'bah Yaman dan Ka'bah di Mekah. Clement dari Alexandria yang hidup pada abad 2 hingga 3 Masehi menganggap orang Arab adalah para penyembah batu. Dalam pandangan Clemens, orang-orang yang bersembayang di Ka'bah adalah para penyembah batu. Sementara filosof Yunani yang hidup di abad kedua Masehi, yakni Maximus Tyrius, menyatakan orang Arab menyembah banyak tuhan atau dewa diwujudkan dengan membangun kuil berbentuk kubus atau bangunan berbentuk segi empat. Orang-orang Arab dianggap sebagai para penyembah batu. Orang-orang Bani Quraish Arab sebelum era Islam adalah orang-orang Hindu yang bersembayang di Ka'bah. Peninggalan sisa-sisa peradaban Hindu bisa dilihat di museum di Arab yang menyimpan arca Dewa Ganesha. Arca ini ditemukan di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Dewa Ganesha adalah dewa dalam agama Hindu yang merupakan putra Dewa Siwa. Demikian juga penemuan patung Dewi Saraswati di Arab yang sekarang disimpan di Museum Inggris atau British Museum di London. Patung yang ditemukan di Arab tersebut adalah patung Dewi Saraswati yang menaiki angsa. Dewi Saraswati adalah Dewi ilmu pengetahuan, seni, dan kebijaksanaan dalam agama Hindu. Sekarang admin ingin bertanya pada para sahabat Satria Nusantara. Apakah kalian masih percaya bahwa Ka'bah di Mekah dibangun oleh Ibrahim atau Abraham dan Ismail? Terus gimana dong dengan Ka'bah putih atau Dul Kalasa atau Ka'bah Yaman sebagai tempat menyembah Hubal atau Dewa Siwa? Apakah mau diklaim juga dibangun oleh Ibrahim dan Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala alias Allah SWT? Demikianlah sejarah penghancuran Ka'bah putih atau Dul Kalasa atau Ka'bah Yaman pada zaman Muhammad. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.